Ini siapa? Silakan Florencia. Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Hari ini saya akan membacakan hasil literasi saya. Judulnya adalah Putri Salju. Pengarangnya Ika Negara. Dahulu kala ada seorang ratu melahirkan seorang putri cantik dengan pipi merah dan kulit putih serta berambut hitam. Bayi itu diberi nama Putri Salju. Namun sungguh malang nasib Putri Salju, ibunya tidak dapat menemani lebih lama di dunia ini. Sang ratu meninggal dunia dan ayahnya menikah lagi dengan ratu bayi ini yang cantik, namanya Ratu Elvira. Tetapi sifatnya penuh iri dengki, hanya menguntungkan diri sendiri. Ratu Elvira mempunyai benda ajaib yang paling disayanginya. Setiap hari ia berkata, "Cermin kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia ini?" Cermin menjawab, "Oh Ratu, engkaulah wanita paling cantik." Putri Salju semakin besar semakin cantik. Sang ratu bertanya, "Cermin kaca benggala, siapa wanita tercantik?" Kali ini cermin menjawab, "Oh Ratu, Putri Saljulah wanita yang paling cantik." Seketika wajah ratu pun cemberut. Ngomong-ngomong, ada yang menanggapi? Apa yang kamu dapatkan dari cerita yang ada? Jangan menjadi narsis. Apa yang kamu maksudkan dengan menjadi narsis? Di siapa tadi yang cemberut gara-gara dibilang ratu siapa? Ratu Elvira tuh anggap dirinya yang paling cantik, padahal sebenarnya biasa saja. Itu termasuk dalam kategori sifat yang narsis, Pak. Kenapa kamu bilang biasa saja? Emang kamu ada ketemu dia? Kan masing-masing orang beda-beda pendapat. Kita kalau belum pernah nengoknya, Masalah wajah atau sifat kan beda-beda. bagaimana kamu berpendapat sedangkan kau nggak ngeliatnya? Nggak perlu dilihat sih. Nah, Masih ada pendapat lain tentang cerita yang ada? Coba diulangi. Jangan bersifat iri dan dengki. Oke? Ya, baik, artinya kalian menyimak dengan bagus. Oke? Thank you, Floren. Dan Bapak Guru, pada hari ini saya ingin membaca hasil literasi saya. Judul bukunya Tikus dan Harimau. Tikus yang membangunkan harimau, membuat harimau meraung dan menerkamnya. Tikus memohon kepada harimau. Harimau memaafkan tikus lalu membiarkan tikus pergi. Suatu hari, harimau terlilit jaring karena menarik potong daging yang ada di jaring, lalu meraung. Tikus membantu harimau dengan cara menggigit jaring, lalu harimau lepas dan harimau berterima kasih. Oh. Apa yang kamu dapatkan dari cerita si cantik? Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Coba ulangi. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Oke, ada yang lain? Saling membantu. Gimana? Saling membantu. Saling membantu. Ada yang lain? Apa yang kamu dapatkan apa yang kamu dapatkan dari cerita siapa namanya? Apa yang kalian dapatkan dari cerita Seran? Ya, tadi ada kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ada kata Leo bahwa kita harus saling
membantu. Oke, thank you Sharon. Baik anak-anak. Hai. Literasi. Nah, ini kalian bercerita dan orang bercerita, kamu melihat, nah sudah lumayan, sudah bagus ya, berarti kalian ada menyimak. Nah kalau literasinya kita lihat, literasi itu kan bercerita kan. Intinya dalam sebuah cerita itu kita harus tahu nih apa nilai moral yang ada di sini. Betul? Betul. Kalian tahu nggak sih aku itu orang pandai bercerita? Iya. Nggak tahu. Tahu. Nggak saya itu orang yang pandai berpuisi? Tahu. Tahu nggak saya itu orang pandai cipta puisi? Tahu. Tahu nggak kalian saya itu multi talent? Iya. Pada suatu ketika, pada suatu ketika ada si anak sombong atau anak ganteng sombong. Dia mempunyai segala sesuatu berkecukupan. Motor dia punya, mobil apa lagi? Mobil dia punya, motor apa lagi? Sepeda banyak. Ya, dia selalu sombong atas apa yang dia miliki. Dia semua lihat tuh, anak-anak, lihat kalian, lihat Loren, lihat Leo, lihat Theo, lihat Petra, ya. Hanya di ujung matanya saja. Petra datang sekolah pakai sepeda, tidak. Pakai motor bawa sendiri, tidak. Bawa sendiri masih kecil, tak nyampaikan. Nah, bawa si Theo diantar sopir. Wow. Wih, dia diantar motor. Ini jalan kaki, padahal cantik masa tak membantu. Diantar sopirnya pakai Land Cruiser. Wih. Nah, sepedanya bocor di jalan. Dia berdorong nih, kan? Berdorong dia, berdorong. Motornya kempis, bapaknya berdorong di jalan. Si Theo lewat, sengaja dikasih oli bensinnya itu agak kotor-kotor, biar pas lewat dia itu di gasnya knalpot mengeluarkan asap. Kotor lah muka dia kan. Oke, datang tiap hari seperti itu. Theo suatu ketika dipanggil ke kantor. Saya ada ngajar kan. Karena dipanggil ke kantor ada urusan bayar SPP, dia nggak tahu ada PR. Dia nggak tahu ada PR. Akhirnya besok datang orang semua kumpul PR, dia tak ada. Kan? Lalu dia tak ada kumpul PR. Kenapa? Karena semua dia merasa egois, tak mau bantu orang. Orang pun menghindari dia, tidak mau ngasih tahu sama dia. Besok ada ulangan lagi. Karena macet dia pakai mobil terlambat. Dia tidak tahu bahwa besok itu ada ulangan. Tak ada yang kasih tahu. Lusanya ulangan dapat 0. Kasihan kan? Kasihan kan? Akhirnya apa yang terjadi? Kamu tahu ceritanya kenapa? Apa yang terjadi sama Leo? Theo. Theo, apa yang terjadi sama dia? Bukan masalah tak naik kelas. Semua kegagalan dia adalah disebabkan dia terlalu sombong. PR kawan-kawannya tak mau ngasih tahu. Ulangan kawan-kawannya tidak ngasih tahu. Kenapa? Nah, dia terlalu sombong.
Hai anak-anak, kemanapun you pergi, siapa yang mengalami kesusahan, ayo bantu. Saya bantu, siapa namanya? Ini siapa nama? Please. Saya bantu Please. Saya bantu dia. Dia lupa nih sama saya. Dia lupa. Ingat, bantuan kamu akan dibalas oleh orang lain. Bukan dia yang balas, tapi orang lain. Oke? Jangan mengharapkan bantuan yang kamu berikan akan dibalas oleh orang itu, tapi akan datang dari orang lain. Saya pernah nih, setiap saya kan sering adventure di luar kota nih. Sering kejadian. Saya pernah ketemu orang, tahu Jalan Kalimantan? Tahu. Tahu Lintang Batang? Tahu. Tahu ya? Tahu Munggu Jering? Tidak. Tahu Jembatan Bawas? Tak. Jembatan Naik Hitam? Dulu Jembatan Naik Hitam itu setelah Bawang tuh, kan ada jeda, ada kampung kan? Ya kan? Di dekat RBK atau RBK? Oke lah, terserah kamu tahu nggak tahu. Yang jelas lewat Ambawang itu dulunya tidak ada kampung. Orang dari Tayan, pambel motornya putus. Tahu pambel nggak sih? Tidak. Motor metik itu di dalam itu ada karet. Ya, itu kayak tahu gear nggak? Tahu. Gear itu rantai kayak di motor biasa kan? Iya. Di dalam itu ada pambel namanya. Itu yang mutarkan rodanya. Putus. Orangnya yang pegang motor itu gemuk, yang dibonceng setengah gemuk. Saya dengan kawan saya membonceng, saya step dia dari bila ada 4 kilo kerja. Ini aku mau patah. Gila dorong boy. Udah dorong itu kan motor metik besar kan? Iya. Orangnya besar-besar lagi. Untung nggak kena disambar mobil. Saya sampai di situ, oke. Gelintang Batang dia perbaiki. Suatu ketika saya ke belakang. Dulu kan saya suka syuting malam tuh. Bukan syuting ambil video loh. Nembak. Saya balik jam 2 malam. Jam 2 malam nih. Di Simpang Punggur, minyak motor saya habis. Kau kira berapa kilo itu? Sampai ke rumah aku di Korpi, jauh itu. Saya berdorong. Saya udah pasrah, mana ada jam 2 pagi itu orang jual bensin eceran kan tak mungkin kan? Dorong, tiba-tiba lewat orang. Lewat. Aku tengok balik deh. Balik. Mungkin besarnya kayak ini kali ya. Masih kecil budaknya. Dia ngantar mamanya jualan ke Pelamboyan. Dia balik, ada apa om? Aduh, punya motor om habis nih. Oke om, saya step. Dia step saya itu dari Simpang Punggur sampai ke rumah di Korpri. Lalu, oke saya masuk dulu. Saya kasih dia 50.000. Makasih om. Saya bantu om saja. Tahu maksudnya? Tadi saya sudah banyak bantu orang, sekarang bantuan itu dari orang Lain. Makanya kalau kamu bantu orang, jangan mengharapkan balasan dari Floren, dari Modesta, dari dia. Bantu aja Floren. Pasti bantuan dari orang Lain. Itulah pendidikan moral. Oke. Jadi kalau kamu baca sesuatu, lihatlah segi positifnya. Lihatlah apa yang dipelajari di situ. Oke, itu yang dimaksud dengan literasi. Bukan kamu hanya baca selesai. Tadi ada baca belum selesai. Seharusnya itu belum selesai tadi ya. Belum ya? Kamu sampai si Teo. belum selesai ya? Hai, saya tuh suka baca novel. Tapi berapa bab itu saya baca selesai. Saya dah tahu intinya. Oke? Sudah habis kah? Belum. Masih ada yang mau cerita lagi?
Oke, sini. Ya, dia bawa HP. Sini yuk. Ya, siapa namamu? Ya, silakan maju ke depan. Mari kita dengarkan cerita dari siapa namamu? Theo. Theo. Dan yang lain silakan menyimak, ambil kesimpulan dan pendidikan moral apa yang disampaikan oleh si Theo. Silakan mulai. Teman-teman, saya akan membacakan satu literasi saya. Buku novel yang berjudul Curiosity House The Sunken Head. Silakan masuk daripada hujan. Sudah 3 hari hujan turun. Pada hari Kamis, Thomas mendapat ide untuk memasang pengumuman di pintu masuk museum. Tetapi pada hari Jumat, beberapa hurufnya memudar dan sisanya luntur ke dasar kertas seolah ingin kabur. Pada Sabtu sore, kertasnya hancur menjadi bubur. Thomas pun merasa bosan. Sekarang baru tanggal 20 April, tetapi dia telah membaca semua buku hadiah dari Mr. Dumfries. Di hari ulang tahunnya pada tanggal 2 April, jadi sebagian itu dia mendiam di lonteng, memainkan jebakan maut. Permainan itu adalah ciptaannya sendiri. Seperti biasa, Thomas tidak mempunyai teman bermain, jadi dia main permainannya itu sendiri. Baiklah, ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Oh, ternyatanya novelnya belum jadi. Paling tidak, apa yang kamu tangkap dari novel dia? Tidak ada. Baik, kalau Ingrid tidak ada ya. Oke, baiklah. Thank you, bro. Mereka sering terjadi perselisihan antara saling memperebutkan makanan. Karena mereka lelah berkelahi, mereka pun membuat keputusan untuk Surah berburu di air dan Baya berburu. Yo. Pertarungan antara Surah dan Baya. Benar, Leo? Sehingga mereka sama-sama membuat keputusan untuk kalau si Surah ini berburu di air, sedangkan si Baya berburu di darat. Tapi suatu hari Surah ini melanggar aturan. Lalu maksudnya Surah melanggar aturan, lalu Baya yang memperbaiki-nya, sehingga mereka berantem di sungai. Apa pendidikan moral yang kalian dapatkan dari cerita si Leo? Ada yang lain? Jangan pernah mengingkar janji. Oh, ada yang lain? Ada yang lain? Bagaimana menurut Leo sendiri? Apa pendidikan moral dari cerita yang Leo dapatkan? Mengingkar janji bisa
bikin perkelahian. Gitu. Iya. Oke.